Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian, mahasiswa baru IAIN Salatiga, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Syariah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat. Saat ini Anda sudah memulai jenjang baru Anda sebagai seorang mahasiswa. Semoga apa yang Anda cita-citakan dengan berkuliah di sini bisa tercapai. Nah, pada hari ini perkenalkan, nama saya Asisia Setiawardani. Saya adalah dosen kuliah pengantar bisnis pada semester kali ini. Nah, sebelum kita melaksanakan kuliah pada hari ini, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang sistematika perkuliahan kita. Iya. Nah, Anda dalam semester ini akan menjalani 14 masa pertemuan kuliah. Nah, supaya tidak ada dusta di antara kita, saya ingin menyampaikan kriteria penilaian pada perkuliahan saya. Ya, seperti yang tampak pada gambar. Jadi, absensi Anda akan memperoleh 10% dari total penilaian bobotnya, kemudian partisipasi, tugas dan kuis, UTS, UAS, dan total keseluruhannya adalah 100%. Nah, untuk syarat mengikuti ujian saya, baik UTS maupun UAS, ada syarat minimal kehadiran Anda, yaitu sebesar minimal maksimal 4 kali Anda absen dari perkuliahan saya. Mohon maaf, Anda tidak bisa mengikuti untuk UTS dan UAS. Ya. Selanjutnya kita akan mulai membahas tentang rencana perkuliahan. Pada 14 pertemuan nanti ini materi-materi yang akan kita bahas di semester ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bab 1 dari pengantar bisnis. Nah, yaitu ruang lingkup bisnis. Pada ruang lingkup bisnis, materi-materi ini yang akan kita bahas. Nah, iya. Nah, saudara-saudara, bisnis itu pertama kali terjadi karena adanya pemenuhan kebutuhan, ya, pemenuhan kebutuhan manusia. Dulu manusia dalam memenuhi kebutuhannya benar-benar harus bekerja sendiri. Dia harus misalnya zaman dahulu kala ya, dia harus bisa berburu untuk mencari misalnya dia butuh lauk pauk daging, dia harus bisa berburu. Pengen ikan, dia harus bisa memancing untuk memperoleh ikan. Kebetulan kemudian kalau dia ingin sayur, dia harus bercocok tanam. Nah, lambat laun manusia berkembang, akhirnya ada spesialisasi, ya. Orang yang pintar menanam, bercocok tanam, ya dia bercocok tanam. Orang yang pintar untuk berburu, dia berburu. Nah, akhirnya dari masing-masing spesialisasi tersebut, mereka bisa saling membantu memenuhi kebutuhannya. Pekerjaannya menjadi ringan. Akhirnya barter, ya, barter. Yang bisa memasak, yang bisa menanam, dia akan menanam terus. Kemudian kalau dia butuh daging gitu, dia bisa barter dengan yang memang ahli untuk berburu. Nah, dari situ terjadi barter dan terus berkembang hingga kini akhirnya jadi perdagangan. Akhirnya terjadi bisnis antara manusia. Nah,
Sekarang kita akan mendefinisikan dari pengertian bisnis. Bisnis itu berasal dari kata bisnis, busy yang berarti sibuk. Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Nah, di layar Anda tampak beberapa pengertian mengenai bisnis. Nah, dari pengertian-pengertian itu, saya simpulkan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai, create value, melalui penciptaan barang dan jasa, create of good and service untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Nah, jadi bisnis itu suatu kegiatan untuk meng-create barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, masyarakat pada umumnya. Dan dari create barang dan jasa tersebut, individu atau sekelompok orang itu memperoleh keuntungan. Nah, kegiatan bisnis di era sekarang ini macam-macam, ada kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi misalnya dia memproduksi barang dan jasa sendiri ya. Memproduksi barang dan jasa sendiri menghasilkan suatu produk ya, misalnya membuat roti ya, seperti itu. Kemudian keuangan ya. Keuangan itu banyak lembaga keuangan ya. Ada bank ya, ada koperasi, ada asuransi. Kemudian sekarang sudah ada finance market seperti pasar modal, pasar uang. Ada juga kegiatan pemasaran ya, yang memasarkan produk dan jasa yang sudah ada. Kemudian pengelolaan sumber daya manusia. Nah, fungsi bisnis adalah untuk mencari dan menemukan sumber bahan baku, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menyalurkan produk jadi ke tangan konsumen. Nah, kemudian Anda semua harus mengetahui mengenai tujuan bisnis itu. Nah, tujuan bisnis itu tentu saja untuk mencari keuntungan. Kemudian ada pertumbuhan dari bisnis tersebut. Kemudian kalau kita sudah punya usaha, tentu usahanya kita pengen selalu berkesinambungan, sustainable. Kemudian usaha itu dengan adanya usaha itu kita akan memiliki stabilitas dalam usaha kita. Dan bisnis kita itu pasti memberikan pelayanan umum ya kepada masyarakat dan turut dengan adanya bisnis itu selalu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan kalau pertumbuhan ekonomi tercipta akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan adanya dan tujuan itu bisa tercapai apabila ada kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis itu adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, dalam bisnis yang penting adalah ada bisnis itu menghasilkan produk, kemudian cara menghasilkan produk itu namanya produksi. Kemudian supaya produk itu diterima masyarakat, masyarakat mengenal dan mau menggunakan produknya, ada yang namanya promosi. Nah, kemudian dalam bisnis itu tentu saja membutuhkan faktor finansial, yaitu dari mana sumber keuangan dan pengelolaan keuangan dalam menghasilkan produk. Ini adalah keputusan-keputusan utama dalam suatu bisnis, karena bisnis ini adalah 4 situasi yang ada di hadapan Anda semua ini. Produk, produksi, promosi, dan finansial. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis bisnis ya. Pada jenis-jenis bisnis
Ada monopsoni. Monopsoni itu di mana dalam suatu kondisi pasar, pembeli satu menguasai penerimaan pasokan barang dan jasa. Contohnya pengepul ya, misalnya pengepul. Jadi misalnya ada pengepul besi tua satu tempat, hanya itu tok. Orang yang jual besi tua banyak, tapi pengepulnya satu itu tok. Nah, ini namanya monopsoni. Kemudian monopoli. Monopoli adalah satu produsen penjual menguasai pasar berhadapan dengan banyak konsumen. Contohnya misalnya listrik ya, kemudian BBM ya. Lalu oligopoli. Oligopoli adalah beberapa penjual atau produsen menguasai pasar berhadapan dengan banyak pembeli. Ya, ini pasar oligopoli ini adalah pasar yang susah ditembus, makanya dinamakan oligopoli karena produsennya hanya itu saja, sementara pembelinya banyak. Contoh adalah pasar mie instan ya, di mana pemain besar di Indonesia hanya ada Indofood yang menghasilkan Indomie dan Supermie, kemudian ada Wing ya, Wing ya. Kemudian ada oligopoli, oligopsoni. Oligopsoni adalah kebalikan dari pasar oligopoli, di mana banyak beberapa pembeli menguasai seluruh pasar komoditas. Nah, sistem perekonomian itu sangat berhubungan dengan bisnis ya, karena kalau bisnisnya bagus, ini akan menunjang untuk pertumbuhan perekonomian. Apabila bisnisnya tidak bagus, tentu saja pertumbuhan ekonomi akan lambat. Karena sistem ekonomi ini merupakan sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi. Nah, bentuk sistem perekonomian ada 3 ya, perekonomian terpusat, nama lainnya komando terencana, perekonomian pasar, dan perekonomian pasar campuran. Nah, perekonomian terpusat ini contohnya komunisme, fasisme, sosialisme. Anda bisa pelajari, baca. Jadi ketiganya ini semuanya dengan ciri khas bahwa semua sumber daya adalah dimiliki oleh negara. Ya, kelebihannya tentu dengan apa-apa terpusat negara bisa meletakkan kewajiban yang pasti sehingga susah terjadi resesi karena aturan didominasi oleh negara. Tetapi negatifnya tentu inisiatif masyarakat jadi berkurang ya. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki kekayaan dan sumber perekonomian. Nah, selanjutnya Anda bisa baca mengenai perekonomian pasar, di mana seluruh kendali dari perekonomian pasar ini hanya dimiliki oleh mekanisme pasar. Benar-benar dilakukan oleh mekanisme pasar. Nah, ciri-cirinya jelas peran serta dari pemerintah tidak ada karena semuanya mekanisme pasar. Nah, kelebihannya tentu menjadi efisien, efektif, barang dan jasa bermutu tinggi, timbul persaingan yang sempurna, individu bebas memiliki sumber daya produksi, menumbuhkan inisiatif. Tapi kekurangannya akhirnya mengakibatkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Si miskin susah untuk bisa jadi maju karena tidak ada bantuan dan dukungan dari pemerintah. Akhirnya tercipta perekonomian kapitalisme dan susah terjadi pemerataan pendapatan. Nah, selanjutnya adalah perekonomian campuran, di mana perekonomian campuran ini ada kolaborasi antara pemerintah dan swasta, ada intervensi pemerintah. Pemerintah sangat concern dengan perencanaan pembangunan perekonomian, tetapi di sisi lain individu maupun organisasi berhak memiliki sumber daya perekonomian. Nah, kelebihannya jelas ini menghindari monopoli, tidak ada dominasi kekuasaan pemerintah. Pemerintah fokus bisa membantu ekonomi menengah dan kecil, adanya kebebasan berusaha yang mendorong kreativitas individu dan lebih mementingkan kepentingan umum dari kepentingan pribadi. Namun kekurangannya tentu saja sulit menentukan batas antara kekuatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Karena pemerintah pun bersaing ya, bersaing dengan swasta. Contoh, ada bank BUMN, ada bank swasta. Nah,
peranan pemerintah jadi lebih berat daripada swasta. Nah, kondisi seperti ini kadang-kadang menimbulkan KKN dalam pemerintahan karena banyak sektor-sektor produksi yang menguntungkan pihak pemerintah sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Nah, kemudian unsur utama dalam aktivitas perekonomian adalah manusia yang pertama. Subjek yang mengendalikan aktivitas perekonomian adalah manusia dan objeknya tentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian unsur utama lainnya adalah modal, material, metode manajerial, mesin, peralatan maupun aplikasi. Nah, ini adalah konsep dasar bisnis. Yang pertama, bisnis terjadi karena adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bertujuan memperoleh laba dari penyelenggara pemenuhan kebutuhan tersebut atau pengusaha. Kemudian inovator bisnis selalu berusaha menciptakan bisnis baru. Perusahaan yang sustainable adalah yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan peranan bisnis memenuhi kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Nah, peluang bisnis zaman sekarang banyak sekali. Ada bisnis online, bisa dilakukan lewat media sosial, lewat website sendiri, atau bahkan lewat e-commerce. Kemudian ada usaha waralaba, industri hiburan, jasa, makanan, fashion, dan lainnya. Dan semuanya dalam kondisi persaingan yang tinggi, maka dituntut strategi kreativitas, keunikan, variasi, produk, kualitas, dan harga. Bisnis mana yang paling menguntungkan di era pandemi ini? Berdasarkan banyak penelitian, saat ini bisnis yang unggul di era pandemi ini adalah telekomunikasi. Siapa yang tidak butuh kuota internet saat ini? Yang kedua, agrobisnis, karena orang sekarang ingin sehat sehingga back to nature. Yang ketiga adalah bisnis alat-alat kesehatan, bisnis obat-obatan, bisnis vitamin dan lain sebagainya ya, penunjang kesehatan. Nah, tetapi bisnis yang paling menguntungkan adalah bisnis yang segera dimulai saat ini juga. Demikian dari saya untuk pembahasan pertemuan pertama untuk kuliah pengantar bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dilihat, dicatat jika perlu. Dan saya menunggu partisipasi aktif Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.